Kabupaten Kebumen pembangunan gedung KDMP sudah 40 mencapai persen. Kebumen, Kriminal Post. Langkah upaya-upayanya untuk membangun desanya lebih maju dari sebelumnya, patut dipuji dan acungkan jempol. Pasalnya apa? Setelah usai melakukan musyawarah desa khusus, Musdesus. Dengan mengundang para tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan pemuka agama serta dan Ramil Karanggayam, Kapolsek Karanggayam dan beserta jajarannya, termasuk dinas terkait yaitu Dinas Kehutanan. Tanpa membuang waktu, setelah usai menggelar musyawarah desa khusus, Musdesus. Secara sigap dan cekatan, Sarman Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, bersama masyarakatnya bergotong royong dan kompak, langsung memapas dan meratakan tanah tebing serta membabat hutan, di tanah milik negara dikelola Dinas Kehutanan Kedu, Magelang, Jawa Tengah. Dalam keterangan siaran persnya kepada media Kriminal Post News, dengan nada gamblang dan menegaskan, Sarman mengatakan bahwa sebelum dilakukan pemerataan tanah milik negara tersebut, juga telah memberikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada dinas-dinas terkait, bahwa di tanahnya tersebut akan manfaatkan untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, yang digagasi langsung oleh Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Dari mana dasarnya? Kami telah melakukan pelanggaran hukum. Disebabkan desa kami tidak mempunyai tanah bengkok dan tanah kemakmuran. Kami bersama masyarakat dan telah bekerja sama dengan para dinas-dinas terkait, seperti Koramil Karanggayam, Polsek Karanggayam, Camat Karanggayam, termasuk mengundang Dinas Kehutanan, bahwa akan memanfaatkan tanah milik negara untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, ini, terang Kepala Desa Kalirejo menandaskan. Masih menurut komentar Sarman. Sebelum kami melakukan pembangunan Gedung KDMP bersama pihak jajaran desa, telah melakukan musyawarah desa khusus, Musdesus, dan ada kesepakatan bersama akan memanfaatkan tanah negara, untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendongkrak perekonomian masyarakat, ungkap Sarman panjang lebar dan berdiplomasi. Jikalau kami tidak melakukan pembangunan gedung KDMP, kemudian tidak melibatkan masyarakat dalam acara musyawarah desa khusus, Musdesus, dan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada dinas terkait, serta langsung membabat hutan secara membabi buta, itu baru namanya dikatakan pelanggaran hukum. Sudah kami jelaskan tadi, pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, program Prabowo Subianto ini, adalah untuk masyarakat dan masyarakat. Mari, mulai hari ini seterusnya kita bersatu mendukung program KDMP tersebut, guna mencapai perubahan Desa Kalirejo terutama dalam peningkatan perekonomian secara signifikan menuju sebuah kesejahteraan, sebagaimana yang kita harapkan secara bersama-sama, pungkasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan wawancara langsung Sarman Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, dan Paiman Ketua KDMP Kalirejo, dengan media Kriminal Post News. Selamat, ini pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen ini sangat luar biasa, di mana sempat tertunda pembangunannya disebabkan tidak punya lahan, disebabkan lurahnya dan jajarannya begitu inisiatif, termasuk dengan Bapak selaku Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kalirejo bisa terwujud. Ini bisa diceritakan Pak, bagaimana ceritanya Pak? Iya, seperti yang Bapak katakan tadi di awal, memang untuk Kalirejo di daerah Karanggayam ini tidak punya lahan untuk apalagi 1000 meter yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kami bersama teman-teman dan warga desa, juga Pak Kades di perangkat desanya, bagaimana untuk mencari solusi lah. Kita di sini ada lahan perhutani yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar hutan sini. Alhamdulillah sudah terpenuhi ya, untuk lahannya. Kemudian setelah pembangunan gedung KDMP ini terwujud tindak lanjut dari program KDMP, nah ini untuk menjadi program unggulan atau program primadona, apa nih rencana Pak? Bisa dijabarkan nggak? Yang jelas dari program pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi, LPG dan sembako itu adalah program dari pemerintah. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kami memang punya inisiatif untuk mengembangkan produk unggulan Desa Kalirejo, yaitu berupa tanaman jagung. Karena pada 2019 pernah terbukti dan itu hasilnya cukup lumayan, cuma memang ada beberapa kendala di sisi lain, akhirnya terkendala. Tapi saya yakin dengan adanya Kopdes yang bisa memfasilitasi masyarakat petani, insya Allah program jagung insya Allah akan. Jadi intinya program utama adalah pertanian, Pak. Pertanian dan peternakan. Iya. Untuk peternakannya apa nih rencananya? Kambing domba dan kambing Jawa Randu yang bisa dikembangkan.
Ini kan langkah-langkah yang sangat luar biasa nih dilakukan Bapak selaku Ketua KDMP kan, tanggung jawabnya besar Pak, terutama untuk memberikan kepercayaan kepada publik bagaimana program ini supaya berjalan, terutama untuk peningkatan ekonomi. Ini dengan langkah-langkah apa nih Pak untuk peningkatan ekonomi kepada masyarakat? Pertama memang ini kan dimulai Juli ya, itu launching. Sekarang udah ada pembangunan, ini sudah progres ke minggu yang ke-8 hari ini. Kita mulai di 9 Januari kalau tidak salah, kita peletakan batu pertama dan hari ini seperti ini fisiknya. Dan untuk kedepannya memang untuk jangka pendek kita rekrut anggota dulu ya, anggota yang prioritas itu adalah untuk UMKM-nya, karena nanti itu yang bisa bekerja sama dengan Kopdes dan masyarakat. Terus nanti juga ada perangkat dan lembaga desa, itu harus masuk dulu menjadi anggota koperasi supaya kita mensosialisasikannya mudah kepada masyarakat dan memperkenalkan bahwa Kopdes Desa Kalirejo mari kita angkat bersama-sama supaya Desa Kalirejo itu bisa maju. Sore Pak Lurah. Selamat sore Pak. Langkah positif Pak Lurah menindaklanjuti dari program Koperasi Merah Putih yang dilakukan secara serentak di tanah air ini sangat luar biasa, di mana Bapak selaku Kepala Desa mempunyai terobosan untuk mendukung program tersebut berjalan dengan baik. Bisa dipaparkan nggak Pak Lurah, bagaimana nih cerita perjalanan pembangunan gedung KDMP Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam ini? Kan saya amati cukup rumit, bisa dipaparkan nggak? Akhirnya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Sementara ini kami dari progres hari ini masuk di 45% ya Pak. Jadi untuk awalan tentunya dengan tidak adanya lahan bengkok ataupun lahan desa dari kami, dan kami masuk di wilayah kawasan hutan yang pada akhirnya di Musdes pada waktu itu seluruh masyarakat kontribusi bahwa lahan untuk ketersediaan pembangunan KDMP di lahan kehutanan yang dikelola oleh perhutani Pak. Yang pada waktu itu memang kami memberikan surat kepada pemangku wilayah di Aspal Karanganyar yang tentunya bukan surat perizinan tapi surat pemberitahuan dari Desa Kalirejo akan mengatakan tanah kehutanan yang dikelola oleh perhutani. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari sinergi dari instansi terkait yang mana secara langsung memang memberikan dukungan kepada kami terkait dengan hal-hal di lapangan, dan harapan besar kami terkait dengan perizinan tentunya karena bukan kami yang menerbitkan, dengan beberapa surat yang sudah kami layangkan ke dinas-dinas tentunya dinas yang berwenang dari kabupaten, dari perhutani, dari cabang dinas kehutanan di Kebumen sampai dengan di Jakarta. Kami sudah berkirim surat terkait dengan status tanah tersebut, dan kami memang meminta izin kepada Kementerian Kehutanan khususnya di planologi, yang mana di 1 bulan yang lalu dari Yogyakarta dari cabang dinas planologi memang turun ke Kalirejo untuk penentuan titik, yang mana yang sebenarnya harapan kami dari seluruh teman-teman kepala desa yang memang lahan tersebut menggunakan lahan hutan, jangan takut dan berkoordinasi saja. Kalau memang dukungan ini nyata, tentunya bukan menunggu perizinan, tapi bagaimana menyambut perizinan itu sampai di tangan kita tanpa harus mengurangi percepatan yang diperintahkan oleh Presiden. Dan harapan kami nanti kalau memang ini bisa dilaksanakan, tentunya dari sesi desa yang memang menggunakan lahan hutan atau lahan negara, percepatan ini bisa tercipta. Seperti itu sih. Pembangunannya sudah berjalan berapa persen Pak Lurah? Per hari ini kurang lebihnya antara 40-45%. Karena memang cuaca yang saat ini memang kurang mendukung, Pak. Sudah berapa hari penggarapannya? Kurang lebih antara 48 hari. Tapi setidaknya masyarakat sangat mendukung dengan adanya program ini Pak Lurah ya. Antusias. Kalau sampai hari ini saya rasa masyarakat sangat mendukung dan memang anggota terus masuk, dan ini menjadi sinyal kami untuk bergerak bagaimana menyambut program strategi nasional yang hari ini memang kita berfokus di Koperasi Desa Merah Putih. Terus kemudian wacana atau estimasi target pembangunannya kapan selesainya kira-kira Pak Lurah?
Kami menargetkan dari instruksi tersebut yaitu 90 hari prakunci, Pak. Yang mana dari teknis lapangan dari sipil dan konstruksi saya rasa ini sudah tersiapkan untuk materialnya, dan hari ini sudah sampai di lapangan dengan pembersihan atas. Saya rasa target di 3 bulan atau 90 hari ini bisa kita capai. Kemudian dari dan ramilnya bagaimana? Nah, ini yang menjadi luar biasa ya. Kami bangga dengan beliau-beliau yang antusias dan sangat bertanggung jawab di lapangan terkait dengan pengawalan serta dukungan 1x24 jam. Saya rasa dari apa yang beliau lakukan dari Pak Dan Ramil dengan koordinasi yang baik, dan Pak Dandim juga koordinasi yang luar biasa kepada anggota di lapangan, dan tentunya ini tidak luput dari peran serta Pak Banti yang mana beliau ini saya rasa menjadi kunci utama bagaimana percepatan ini bisa tercipta, yang saya rasakan di lapangan karena Babinsa itu bisa seperti warga sekitar, artinya tetap membantu tanpa harus meminta. Semoga langkah positif Lurah dalam mendongkrak perekonomian masyarakat melalui KDMP bisa terwujud secara nyata. Nah, kemudian dari KDMP ini yang menjadi program primadona apa, Pak Lurah? Kami berencana dengan pengurus koperasi Desa Merah Putih dengan beliau Pak Maimun, kami berencana ke depan dengan menimbang dan menyikapi potensi desa. Jadi kami bersinergi dari beberapa perusahaan di luar sana terkait dengan pengembangan peternakan dan pertanian, khususnya di peternakan ayam petelur nantinya, peternakan kambing, peternakan bebek, dan untuk di pertaniannya kami berfokus di 3 komoditi, yaitu ada di jagung, karena kebetulan kemarin ada perusahaan yang sudah masuk di wilayah kami, terus kopi, serta yang ini yang terkini ada beberapa petani yang sudah menginginkan penanaman di jenis. Jadi intinya program primadona dari Desa Kalirejo ini adalah ketahanan pangan dan peternakan ya. Ya. Ya, semoga langkah terobosan Pak Lurah bisa menjadi contoh kepala-kepala desa lain yang dimana mereka masih ragu untuk membangun KDMP tanah hutan, harus tampil berani. Setidaknya menjadi terobosan yang positif. Mudah-mudahan langkah Pak Lurah dalam membangun kepala desa Kalirejo bisa terwujud secara nyata. Terima kasih informasi Pak Lurah, selamat sore. Selamat sore.